Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jat. Di playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang MongoDB. Apa itu MongoDB? MongoDB merupakan salah satu database NoSQL yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data kita. MongoDB juga dikenal sebagai dokumen database yang dimana dia menyimpan data kita dalam bentuk dokumen. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada playlist kali ini, mulai dari perbandingan antara MongoDB atau dokumen database dengan SQL database. Lalu kita juga akan melihat bagaimana cara menggunakan MongoDB ini di komputer kita, dan yang terakhir adalah kita akan bermain-main dengan query API dari MongoDB itu sendiri. Tiga hal itu yang akan kita bahas pada playlist kali ini. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Kita akan mulai masuk ke topik pembahasan pertama kita, yaitu melihat perbandingan antara SQL database dengan MongoDB atau dengan dokumen database. Di sini saya sudah buatkan 3 key point penting untuk membedakan antara SQL database dengan dokumen database. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di sini kita akan membahas SQL database dulu. Mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan SQL database ini, yang dimana ada MySQL, ada Postgre, dan masih banyak lagi yang lainnya database-database dari SQL database ini. SQL database ini dikenal juga sebagai relational database, yang dimana dia akan menyimpan data-data kita dalam bentuk tabel gitu. Jadi misalnya ketika kita mau membuat sebuah aplikasi, let's say namanya blog post, yang dimana aplikasi tersebut memiliki 3 data. Ada post, ada users, sama ada comments. Nah, data-data tersebut kita akan simpan di SQL database ini di dalam bentuk tabel. Berarti ada 3 tabel, ada tabel post, ada tabel user, sama ada tabel comments. Nah, ketika kita butuh data-data tersebut sekaligus, maka kita akan menghubungkan dari ketiga tabel tersebut dengan yang namanya join. Itu sehingga nanti si SQL database ini akan mengembalikan 3 data sekaligus. Nah, ini sedikit berbeda ketika teman-teman menggunakan dokumen database. Kenapa? Karena dokumen database itu dikenal sebagai non-relational database. Bukan berarti si dokumen database ini tidak bisa berelasi, tetapi dia menyimpan data kita dalam bentuk non-tabular database atau dalam bentuk dokumen, sehingga ini sedikit berbeda dengan SQL database, yang dimana kalau SQL database menyimpan data-data kita dalam bentuk tabel. Nah, kalau si dokumen database menyimpan data kita dalam bentuk dokumen atau non-tabular database dikenalnya. Sehingga dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, kalau SQL database dia rigid atau kaku. Nah, kalau dokumen database dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Sebagai gambaran, di sini kalau kita lihat di website dokumentasinya ada contoh daripada dokumen database. Di sini teman-teman bisa lihat dalam di sini bentuknya ada kayak JSON, ada name, ada age, ada status. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada groups, yang dimana di sini bentuknya adalah sebuah array. Jadi dia tidak hanya bisa menyimpan, atau si dokumen database ini tidak hanya bisa menyimpan data-data yang sifatnya primitif, tapi dia juga bisa menyimpan data yang bentuknya array. Tidak hanya array, si dokumen database ini juga bisa menyimpan data dalam bentuk objek atau bahkan array of object. Sehingga dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dan bisa jadi antara data satu dengan data yang lainnya dia memiliki properti yang berbeda gitu.
Ya, dan yang dimana ini akan sangat sulit dilakukan ketika teman-teman menggunakan SQL database. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan SQL database, kita harus mendefinisikan dulu tabelnya namanya apa, terus kolom-kolomnya seperti apa, sehingga ketika kita mau menyimpan data kita ya harus sesuai dengan tabel yang sudah kita definisiin tadi gitu. Nah, sedangkan kalau dokumen database nggak harus gitu. Karena dia memiliki fleksibilitas yang tinggi dan bisa jadi data satu dengan data yang lainnya itu berbeda. Nah, itu dia sedikit gambaran antara SQL database dengan dokumen database. Jadi sekali lagi, SQL database ini dikenal dengan relational database, lalu dia menyimpan data kita dalam bentuk tabel, dan dia ada sistem joining ketika kita butuh data dari tabel yang berbeda sekaligus. Sedangkan kalau dokumen database dikenal dengan no relational database, dia tetap bisa berelasi tapi dia menyimpan data dalam bentuk non tabular atau dalam bentuk dokumen sehingga dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, 3 key point itu semoga teman-teman punya sedikit gambaran perbedaan antara SQL database dengan dokumen database. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita melihat perbandingan antara SQL database dengan dokumen database atau dengan MongoDB, berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menggunakan database MongoDB ini. Untuk menggunakan database MongoDB ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan service dari MongoDB yang ada di cloud, namanya MongoDB Atlas. Jadi ketika teman-teman menggunakan MongoDB Atlas, teman-teman tidak perlu menginstal MongoDB-nya di komputer teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah ada di cloud dan kita menggunakan service dari si MongoDB itu sendiri. Untuk kebutuhan production tentu ini berbayar, tapi untuk kebutuhan development atau untuk coba-coba, teman-teman ada juga versi yang gratisnya. Jadi teman-teman bisa melakukan apa ya, eksplorasi di MongoDB Atlas ini. Nah, ini cara yang pertama, silahkan teman-teman kunjungi apa ya, websitenya di MongoDB Atlas ini. Di sini ada bagian getting started-nya. Harusnya di sini kita cari aja MongoDB Atlas. Nah, silahkan teman-teman register di sini di websitenya di mongodb.com/cloud/atlas/register. Silahkan ikuti step by step cara menggunakan atau setup MongoDB Atlasnya. Harusnya tidak terlalu sulit untuk setup daripada MongoDB Atlasnya. Lalu cara yang kedua untuk menggunakan MongoDB ini yaitu dengan kita menginstal MongoDB-nya di komputer kita atau di mesin kita. Nah, untuk menginstal MongoDB di mesin kita, di sini ada 2 edisi, ada Enterprise Edition sama ada Community Edition. Nah, kalau untuk eksplorasi atau coba-coba, teman-teman bisa menggunakan yang Community Edition. Di sini teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini ada pilihan OS-nya. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan OS yang teman-teman gunakan. Ada Linux, ada macOS, ada Windows, sama kalau teman-teman menggunakan Docker juga bisa diinstal di atas Docker si MongoDB ini. Untuk websitenya sendiri di sini teman-teman bisa masuk ke bagian mongodb.com/doc/manual terus /administration terus di sini install community. Di sini silahkan teman-teman ikuti step by step
misalnya di sini karena saya menggunakan macOS, maka saya masuk aja ke bagian macOS-nya. Nah, di sini dia sudah menyiapkan apa aja yang harus kita install, lalu di sini juga ada step by step-nya, step pertama apa yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman melakukan instalasi, pastikan dua hal ini sudah terinstal di komputer teman-teman. Yang pertama yaitu MongoD servernya sama Mongo Shell-nya atau Mongos. Ini server dari si MongoDB-nya itu sendiri sama Mongoose ini merupakan sebuah CLI yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan database MongoDB atau si MongoD ini. Cara mengecek apakah dua hal ini sudah terinstall di komputer teman-teman, di sini teman-teman bisa melakukan pengecekan dengan menjalankan perintah MongoD -version. Nah, di sini dia ketika kita menjalankan komen tersebut, kalau memang sudah terinstall di komputer kita, dia akan merespon versi berapa MongoDB yang terinstall di komputer kita. Di sini kebetulan saya menggunakan versi 6.0.5. Lalu untuk Mongos-nya, teman-teman bisa menjalankan komen mongos -version. Di sini kebetulan untuk Mongo SH-nya atau Mongo Shell-nya saya menggunakan versi 2.2.0. Nah, kalau dua hal ini sudah terinstall di komputer teman-teman, harusnya sudah aman ya. Ini MongoDB servernya yang atas dan yang bawah merupakan MongoDB Shell-nya atau MongoDB CLI. Nah, lalu yang berikutnya yang perlu teman-teman cek adalah apakah si MongoDB version ini sudah si MongoDB server ini sudah running atau belum di komputer teman-teman. Jadi setelah diinstal pastiin si MongoDB servernya juga running. Kenapa? Karena kalaupun sudah terinstall tapi belum running, kita tidak bisa berinteraksi dengan si MongoDB-nya. Nah, untuk mengecek apakah si MongoDB-nya ini sudah running di komputer teman-teman, ini bisa aja berbeda ya untuk setiap OS-nya. Nah, kebetulan karena saya menggunakan macOS, jadi untuk mengecek apakah service dari si MongoDB-nya itu sudah running atau belum, saya akan menjalankan perintah brew services list. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada MongoDB -community, dia statusnya sudah started. Artinya apa? Artinya sudah running. Kalau misalkan belum running, dia mungkin di sini tidak ada di list ini, atau misalkan kalau ada error, di sini ada kayak keterangan errornya. Nah, untuk merunningnya harusnya di sini teman-teman bisa lihat di bagian dokumentasi. Di sini juga dia sudah ngasih tahu bagaimana cara melakukan startnya, terus cara melakukan stopnya dan lain-lain gitu. Jadi pastikan bahwa MongoDB, database MongoDB-nya sudah running di komputer teman-teman. Nah, kalau tiga hal ini sudah ada di komputer teman-teman, sudah terinstall MongoDB-nya, terus Mongo SH-nya sudah terinstall, dan MongoDB-nya juga sudah running, artinya sudah aman. Silahkan teman-teman lakukan setup dulu, ikuti sesuai dengan dokumentasi dan sesuaikan dengan OS yang teman-teman gunakan. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita melakukan instalasi MongoDB-nya, berikutnya kita akan coba berinteraksi dengan database MongoDB kita. Di sini saya sudah siapkan terminal baru yang masih clean. Di sini kita akan coba bermain-main dengan database MongoDB-nya. Di sini saya akan menggunakan terminal untuk bermain-main dengan database MongoDB-nya, jadi nggak ada UI sama sekali. Dan untuk aplikasi yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan yang namanya Mongo SH atau Mongo Shell. Dia merupakan CLI yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan database MongoDB.
Jadi pastiin si Mongo SH ini sudah terinstall di komputer teman-teman. Tadi untuk mengeceknya teman-teman bisa mengetikkan perintah Mongo SH minus version. Nah, untuk masuk ke database MongoDB-nya, teman-teman bisa jalankan perintah Mongo SH aja. Nah, di sini dia akan masuk ke database MongoDB kita. By default dia akan masuk ke MongoDB yang ada di lokal. Yang di sini kita bisa lihat dia connect ke MongoDB ke localhost yang dimana port defaultnya adalah di 27017. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada tulisan tes. Tes ini merupakan apa ya? Merupakan database default yang digunakan ketika kita masuk pertama kali menggunakan MongoDB. Jadi by default dia menggunakan database test. Nah, untuk melihat list of database yang kita punya, teman-teman bisa jalankan perintah atau komen show DBS atau show database. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini merupakan database yang ada di MongoDB lokal saya. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan membuat database baru gimana? Misalnya di sini saya mau membuat sebuah aplikasi blog post gitu. Nah, di sini saya akan membuat database baru dengan nama misalkan blog. Jadi teman-teman untuk membuat database baru di MongoDB, teman-teman bisa menggunakan perintah atau komen use blog gitu. Ini artinya kita akan membuat atau menggunakan database blog. Nah, si MongoDB sendiri sudah cukup pinter. Jadi kalau misalkan si blog ini sudah ada di list of database kita, maka dia akan menggunakan database tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata nama database ini belum ada, maka dia akan membuatkan untuk kita. Gitu. Jadi tenang aja, ini nggak akan duplikat ya karena dia sudah ada pengecekannya. Jadi misalkan saya coba mengetikkan perintah ini. Nah, di sini dia akan merespon bahwa kita telah berpindah menggunakan database block dan di sini yang tadinya tes sekarang sudah menjadi block. Nah, di sini coba saya akan coba bersihkan dengan mengetikkan perintah cls. Di sini kalau saya coba show dbs, maka di sini untuk database blocknya tetap belum muncul. Kenapa? Karena dia belum ada collection atau belum ada table yang ada di dalam database block ini. Jadi sehingga dia belum muncul di dalam list of database-nya. Tenang aja, nanti dia akan muncul ketika memang sudah ada datanya. Nah, di sini yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara kita membuat sebuah collection di MongoDB. Collection ini setara dengan table kalau teman-teman menggunakan SQL database. Nah, untuk membuat collection di database MongoDB, teman-teman bisa mengetikkan perintah db.create collection, lalu di sini nama collectionnya apa. Misalkan di sini saya mau membuat collection dengan nama post. Nah, dia akan merespon oke, artinya collectionnya sudah terbuat gitu. Nah, di sini sama seperti ketika kita membuat sebuah database, dia akan melakukan pengecekan apakah si post ini, si collection post ini sudah ada di database block atau belum. Kalau misalkan sudah ada, dia tidak akan membuatkan untuk kita, tapi kalau belum ada dia akan membuatkan untuk kita. Untuk melakukan pengecekan apakah collection-nya itu sudah muncul atau sudah ada di database block ini, kita bisa mengetikkan perintah show collection. Nah, di sini kita bisa cek bahwa collection post-nya sudah ada di database block-nya.
Oke, kita akan coba cek dengan mematikan perintah show DBS, apakah si blok ini sudah muncul atau belum. Nah, sekarang si blok ini sudah muncul di list of database kita. Kenapa? Karena sekarang dia sudah memiliki collection dan di sini apa ya? Di sini ada size-nya gitu. Nah, tadi kalau yang atas karena belum memiliki collection, jadi ketika kita mengetikkan perintah show DBS dia tidak muncul. Nah, sekarang kenapa dia muncul? Karena dia sudah memiliki collection dan di sini sudah ada size-nya gitu. Nah, itu saja untuk komen-komen pertama kita. Jadi kita di sini belajar 3 hal. Yang pertama adalah melihat database, terus melihat membuat database baru, membuat collection, dan yang terakhir tadi kita melihat list of collection-nya gitu. Jadi tadi untuk membuat database teman-teman bisa menggunakan use, lalu nama database-nya apa. Lalu untuk membuat collection teman-teman bisa mengetikkan perintah di sini db.create collection, lalu invoke, lalu teman-teman masukkan nama collection-nya apa. Dan untuk mengecek list of database dengan list of collection-nya, teman-teman bisa mengetikkan comment show DBS ini untuk melihat list of database yang kita punya, sama untuk melihat list of collection yang kita punya, teman-teman bisa mengetikkan perintah show collection. Oke, pakai S ya di sini. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian lainnya untuk coba menginsert data di database MongoDB. Oke, setelah kita bisa membuat database-nya dan membuat collection atau table-nya, berikutnya di sini kita akan coba menginsertkan data baru ke database MongoDB. Nah, di sini sekali lagi kita masih menggunakan database block dan di sini collection-nya baru ada satu collection namanya post. Jadi di sini kalau kita cek collect host. Nah, berikutnya yang akan coba kita lakukan adalah bagaimana cara menginstal data baru ke dalam database MongoDB. Di sini kita akan menggunakan command db dot nama collection-nya atau nama table-nya di sini berarti post, lalu di sini nama metode yang mau kita gunakan. Nah, untuk memasukkan data atau menginsert data ke database MongoDB, ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode insert one, di mana metode ini menerima sebuah objek. Dan sesuai dengan namanya, metode ini digunakan untuk memasukkan satu data. That's why di sini dia menerimanya sebuah objek. Misalnya di sini saya akan memasukkan post dengan title. Misalkan di sini post 1, lalu di sini ada likes-nya misalkan 1 sama ada tag-nya dalam bentuk array gitu. Nah, di sini misalkan news lalu event misalkan gitu. Jadi untuk memasukkan data ke dalam apa ya MongoDB di sini teman-teman bisa menggunakan command atau perintah insert one atau metode insert one lalu invoke dan dia menerima satu parameter dalam bentuk objek. Di sini kalau teman-teman lihat bentuk datanya ada dalam bentuk array ya. Dia bisa ya. Jadi kita bisa memasukkan array maupun nested object dan lain sebagainya. Nah, kita coba enter di sini. Nah, ketika kita memasukkan data baru, maka dia akan merespon dengan objek seperti ini ya. Ini artinya bahwa datanya sudah berhasil di
dimasukkan atau diinsert ke database MongoDB dan dia ID-nya adalah seperti ini. Dia bentuk ID-nya merupakan objek ID ya. Lalu di sini kalau untuk mengecek apakah datanya sudah masuk atau belum, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah db .post.find. Nah, di sini kalau teman-teman lihat datanya sudah masuk. Kita punya sebuah objek atau dokumen, ada title-nya post 1, like-nya di sini 1 sama teksnya di sini dalam bentuk array. Nah, lalu untuk cara kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah metode insert many, yang dimana insert many ini bisa memasukkan data sekaligus banyak ke dalam collection dari MongoDB-nya. Kita akan coba lakukan di sini db.post di sini .insert many. Kita import. Nah, di sini dia menerimanya parameternya dalam bentuk array, bukan lagi dalam bentuk objek ya. Nah, balik lagi dia sesuai dengan namanya, kita mau memasukkan data sekaligus banyak ke dalam collection dari MongoDB. Nah, di sini saya akan coba memasukkan name, misalkan title. Title-nya di sini berarti post 2. Lalu di sini ada likes-nya 10 misalnya. Lalu di sini yang terakhir adalah teks. Teksnya misalkan news aja. Oke, kalau udah objek yang keduanya yang mau kita masukkan adalah title-nya misalkan di sini harusnya di sini ya. Post 3 harusnya. Post 3. Terus di sini likes-nya misalkan 100. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan bentuk data yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat di data pertama ini ada title, ada like, sama ada teks. Lalu di database yang kedua di sini ada title, like, sama teks. Ini sama, misalkan di data yang ketiga di post 3 ini kita cuma memasukkan likes sama tag, cuma like sama title. Nah, di sini kita coba insert apakah bisa atau tidak. Lalu di sini enter. Nah, di sini ketika kita berhasil memasukkan datanya, maka di sini dia akan mengembalikan bahwa ada 2 data, 2 objek ID yang dia kembalikan. Di sini ada objek ID 0 atau pertama sama objek ID kedua. Nah, di sini kalau kita cek db.post.find, harusnya sekarang db.post pakai s.find. Sekarang datanya ada 3, teman-teman. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil memasukkan 2 data sekaligus ke dalam collection post dengan menggunakan metode atau metode insert many. Di sini dia menerima sebuah array of object yang dimana bentuk datanya nggak harus sama, bentuk datanya bisa berbeda. Di sini ketika kita melakukan pengecekan dengan menggunakan metode find, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk data kedua sudah masuk dan data ketiga juga sudah masuk. Nah, di sini bentuk datanya juga dia bisa berbeda ya, nggak harus sama. Kalau yang atas di sini dia masih sama, ada title, like, sama teks. Untuk data yang ketiga dia cuma punya title sama teks. Nah, 2 metode itu yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan data ke dalam database MongoDB. Jadi yang pertama ada insert one, lalu yang kedua ada insert many. Untuk
insert one sesuai dengan namanya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan single data, sedangkan untuk insert many bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan multiple data. Kita akan lanjutkan ke bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil menginsertkan atau menambahkan data baru ke database MongoDB, selanjutnya pada video ini kita akan belajar dengan metode find atau metode yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari database MongoDB. Di sini tadi sebenarnya kita sudah berkenalan dengan salah satu metode yang ada di MongoDB yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari database MongoDB. Kita akan coba lihat ada metode apa lagi selain metode find ini. Di sini saya akan coba hapus dulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa metode untuk mengambil database MongoDB. Mengambil data dari database MongoDB. Yang pertama tadi ada metode find, di mana dia akan mengembalikan banyak data sekaligus. Lalu metode lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil data dari database MongoDB adalah metode find one. Di sini teman-teman bisa menggunakan command db.post, lalu di sini .find one. Maka dia akan mengembalikan satu data saja, teman-teman. Di sini by default dia descending ya. Jadi data yang pertama teman-teman insertkan dia akan dikembalikan. Nah, kalau metode find sendiri dia akan mengembalikan banyak data sekaligus. Di mana di sini kalau teman-teman lihat kalau find one dia mengembalikan dalam bentuk objek, sedangkan kalau metode find dia mengembalikan dalam bentuk array of object. Lalu di sini teman-teman juga bisa membuat melakukan sebuah query untuk database MongoDB-nya. Di sini misalkan saya akan melakukan query untuk mengambil data tertentu. Di sini teman-teman bisa menggunakan perintah db.post, lalu di sini .find, lalu di sini saya akan melakukan query. Dia bentuknya objek. Untuk query-nya misalkan title-nya atau likes-nya itu 10. Maka dia akan mengembalikan data di sini data yang match dengan query-nya gitu. Karena di sini yang like-nya 10 cuma satu, maka dia akan mengembalikan satu data aja. Misalnya kalau data yang like-nya 10 ada 2, apakah akan dikembalikannya 2 atau tetap 1? Tentu akan 2 sesuai dengan data yang match dengan query yang teman-teman masukkan. Misalnya di sini saya akan coba memasukkan data baru db.insert db.post .one. Lalu di sini dia misalkan ada title, misalkan post 4. Lalu untuk likes-nya misalkan ada 10 juga. Di sini kita bersihkan. Lalu di sini kalau kita db.post.find, kita import. Nah, di sini datanya sudah masuk yang post 4. Sekarang kita coba query dengan query yang tadi. Di sini likes-nya kita mau cari post yang likes-nya itu ada 10. Yang like-nya itu 10, maka di sini karena yang match-nya 2, maka dia akan mengembalikan 2 data sekaligus, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai metode find one, bisa atau enggak dengan memasukkan query? Tentu bisa, teman-teman. Tapi sekali lagi sesuai dengan namanya, karena dia mencari satu data, maka dia akan mengembalikan satu data aja. Walaupun datanya sebenarnya ada 2 gitu yang match. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia coba mengembalikan satu data aja dalam bentuk objek. Walaupun sebenarnya yang likes-nya 2,
datanya yang like-nya 10, datanya ada 2, karena kita menggunakan metode find one, maka dia akan mengembalikan satu data aja, teman-teman. Oke, itu untuk query. Sebenarnya masih banyak lagi query-query yang bisa teman-teman explore. Di sini saya akan lanjutkan ke bagian lainnya, ke bagian projection, di mana dengan projection ini teman-teman bisa melakukan selecting data mana aja yang mau teman-teman tampilkan atau data mana aja yang tidak mau teman-teman tampilkan. Di sini saya akan coba bersihkan lagi. Di sini misalnya saya ingin mencari data yang like-nya 10, lalu yang ingin saya tampilkan adalah field tertentu aja. Misalkan di sini saya cuma ingin menampilkan title-nya aja. Maka teman-teman bisa mengetikkan menambahkan parameter kedua dalam bentuk objek. Lalu di sini teman-teman ketikkan key atau field yang mau teman-teman tampilkan dengan menambahkan satu atau true. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa title-nya aja yang muncul. Di sini mungkin data yang pertama tidak punya title ya. Jadi coba kita bersihkan dulu. Oh, ini salah nih, yang atas detail, yang ini title ya, ada typo. Misalkan di sini kita ganti aja, kita mau menampilkan data likes-nya aja. Maka di sini seperti yang teman-teman lihat bahwa yang akan muncul adalah likes-nya aja, teman-teman. Gitu, ini untuk projection, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa melakukan exclude gitu, atau teman-teman tidak mau menampilkan data likes-nya. Teman-teman bisa mengetikkan perintah di sini, teman-teman tinggal pakai angka 0 aja. Jadi artinya saya tidak mau menampilkan data likes-nya, maka si MongoDB di sini akan menampilkan data yang memang tidak ada likes-nya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kan sebenarnya datanya ada likes-nya ya, karena di sini kita menambahkan projection, di sini yang ini likes-nya kita kasih 0, maka data likes-nya tidak muncul. Nah, itu sedikit tentang projection, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan field apa aja yang mau teman-teman tampilkan atau mau teman-teman exclude. Nah, itu dia untuk sedikit query dan juga projection. Silahkan nanti teman-teman explore untuk query dan juga projection. Masih banyak lagi hal yang bisa teman-teman explore. Sebenarnya query-nya cukup lengkap ya si MongoDB, karena ini merupakan pengenalan. Jadi saya kenalin untuk basic-basicnya aja. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita berkenalan dengan metode find ataupun find one, dan pada video kali ini kita akan berkenalan dengan metode update dari MongoDB. Di sini kita akan belajar bagaimana cara mengupdate data di database MongoDB. Di sini untuk mengupdate data di database MongoDB, kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah update one, dan untuk metode kedua update many gitu. Jadi ini sesuai dengan namanya, update one bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate satu data, sedangkan update many bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate banyak data sekaligus. Di sini saya akan coba mengupdate satu data, misalkan kita coba db.post.find. Di sini kita coba cari dulu data yang mau kita update. Misalnya di sini data yang mau kita update adalah data post 4 ini. Atau post 1 ini deh. Post 1 ini kita mau coba update ya. Title post 1. Misalnya di sini saya bersihkan dulu, berarti di sini db.post.find.
Fine, lalu di sini kita melakukan query, misalkan title-nya adalah post 1. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan query. Nah, untuk melakukan update, misalnya di sini saya akan mengupdate data likes-nya ini yang tadinya 1 jadi 2. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan perintah, tadi saya akan coba contohkan yang update one dulu. Berarti di sini db.post.update one, lalu di sini teman-teman masukkan filternya apa, misalkan filternya berdasarkan title tadi. Tentu nanti kalau pada aplikasi nyatanya teman-teman bisa menggunakan ID ya untuk filternya. Di sini misalkan saya akan mengupdate data post yang title-nya adalah post 1, lalu di sini untuk datanya teman-teman bisa masukkan di parameter kedua. Di sini teman-teman bisa menggunakan $set. Artinya kita mau melakukan set data ini ke dalam dokumen yang match dengan query ini. Di sini kita melakukan set, lalu dia bentuknya objek. Nah, kita masukkan data yang mau kita set. Misalkan di sini likes-nya yang mau kita update, berarti di sini likes-nya jadi 2. Selain like, misalkan title-nya juga boleh atau data yang lainnya. Text-nya juga boleh. Gitu. Gitu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, data apa yang mau teman-teman update. Kalau udah di sini teman-teman bisa tutup, lalu teman-teman enter. Nah, di sini dia akan merespon dengan acknowledge-nya true, lalu di sini match count-nya 1, artinya apa? Artinya data yang match dengan query-nya 1, lalu di sini data yang modified count-nya juga 1, artinya data yang dimodifikasi juga 1. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengupdate data yang match dengan query kita. Sekarang kita coba cek ya. Di sini pertama data dengan title post 1 ini likes-nya 1, terus kita melakukan update. Sekarang kita akan coba melakukan pengecekan lagi. Sini setelah kita update 2, maka di sini likes-nya juga jadi 2. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate data di MongoDB. Namanya update one. Di sini dia menerima 2 parameter. Parameter pertama merupakan filternya atau query-nya, dan parameter kedua merupakan data apa yang mau teman-teman update. Di sini teman-teman bisa menggunakan $set, lalu di sini teman-teman masukkan datanya. Data apa yang mau teman-teman update. Ini untuk update one. Nah, lalu teman-teman juga bisa melakukan update dengan metode update many. Di sini misalnya saya akan melakukan di sini kita bersihin dulu tadi db.post.find. Di sini ada sebuah data yang likes-nya 10 gitu. Nah, sekarang kita akan coba update 2 data ini. Jadi misalnya di sini db.post.find, di sini kita masukkan query-nya, yaitu kita akan coba cari data yang likes-nya 10. Nah, ini ada 2 data yang match. Nanti kita coba update 2 data ini dengan menggunakan metode update many. Oke, di sini saya akan coba melakukan update 2 data ini dengan menggunakan metode update many. Post, lalu di sini update many, lalu di sini kita masukkan parameternya. Ini parameternya sama dengan update one. Jadi yang pertama merupakan filternya atau query-nya. Di sini misalkan kita mau filter based on likes-nya. Misalkan di sini yang likes-nya 10, di sini kita mau update data tersebut dengan menambahkan kategori. Misalnya di sini berarti kita pakai set,
Lalu kita masukkan data apa yang mau kita update. Misalkan di sini kita mau tambahkan kategori, misalkan kategorinya jadi news misalkan. Lalu untuk likes-nya kita coba update jadi 20. Oke, kita enter. Nah, di sini sama, dia akan merespon seperti ini, seperti data, seperti metode update one. Di sini ada match count-nya berapa, sama modified count-nya berapa, gitu. Sini kalau kita coba lakukan pengecekan, likes-nya udah 20 ya harusnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa intip bahwa pos 1 dan pos 4 ini yang tadinya likes-nya 10, sekarang sudah 20, sudah nambah, dan di sini kita ada kategori news. Oh, di sini kurang Y-nya ya gitu. Itu artinya apa? Artinya update-nya sudah berhasil kita lakukan, teman-teman. Gitu. Dan di sini sekali lagi kita menggunakan update many. Jadi update many ini sekali lagi dia akan mengupdate banyak data sekaligus sesuai dengan query yang match gitu. Kalau update one, dia walaupun yang match-nya ada 3, ada 4 karena dia metode update one, jadi yang diupdate akan selalu 1. Gitu. Itu perbedaan antara update one dengan update many. Nah, berikutnya di sini kita akan apa ya namanya, menggunakan atau mencoba upsort. Jadi upsort ini bisa teman-teman gunakan untuk menginputkan data yang ketika teman-teman mau update tapi data tersebut tidak ada. Misalnya di sini saya coba bersihkan CLS. Jadi misalkan di sini kalau teman-teman lakukan db.post.find, di sini datanya ada 2, 3, ada 4. Jadi misalnya teman-teman mau mengupdate data post yang title-nya misalkan post 5. Tentu kan datanya tidak ada, tapi teman-teman mau bikin logik kalau datanya ada, teman-teman mau update. Kalau misalkan datanya ada, teman-teman mau, kalau datanya ada, teman-teman mau update, tapi kalau datanya tidak ada, teman-teman mau menginputkan data baru. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan yang namanya upsort di MongoDB. Caranya gimana? Caranya adalah di sini kita bersihkan dulu. Di sini saya menggunakan post update one. Di sini oke. Nah, di sini untuk query-nya misalkan saya mau melakukan query title di sini post 5 misalkan. Pos 5 tentu tidak ada ya, karena tadi pas kita cek datanya sampai ke pos 4. Nah, di sini kita mau melakukan pengecekan query-nya seperti ini, lalu yang kedua kita mau masukkan datanya. Datanya seperti ini. Misalkan di sini title-nya adalah pos 5, lalu di sini ada likes-nya 5, sama ada kategori, misalkan kategorinya event. Lalu setelah itu, oh ini salah ya, kita batalin teman-teman. Di sini kita harusnya menggunakan metode set ya. Jadi di sini db.post.update one, parameter pertama di sini filternya di sini berarti post 5, lalu untuk yang berikutnya adalah di sini parameter kedua kita menggunakan set. Nah, baru di sini data apa aja yang mau kita inputkan, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada title-nya.
post 5, lalu di sini ada likes-nya, di sini ada 5 sama ada kategorinya adalah event. Oke, kalau udah di sini untuk parameter kedua udah, sekarang kita inputkan untuk parameter ketiga. Nah, untuk parameter ketiga di sini untuk melakukan pengecekan apakah data, kalau misalkan datanya ada di database kita mau update, tapi kalau misalkan datanya tidak ada kita mau menginputkan data baru. Di sini teman-teman bisa menambahkan parameter ketiga bentuknya objek, lalu di sini ada yang namanya upsert, lalu di sini teman-teman kasih true. Oke, kalau udah di sini kita invoke. Nah, di sini dia bilang bahwa upsert count-nya 1 dan di sini kita mendapatkan inserted ID-nya seperti ini, objek ID. Jadi artinya apa? Artinya oh data event ini data post title post 5 ini tidak ada sehingga dia menginsertkan datanya gitu. Kenapa? Karena di sini kita sudah menambahkan opsi untuk upsert-nya gitu. Jadi sekarang kalau kita cek di database di sini berarti db.post.find di sini sekarang datanya sudah nambah teman-teman. Di sini sudah ada post yang title-nya adalah post 5. Nah, itu dia untuk upsert yang bisa teman-teman gunakan untuk menginsertkan datanya ketika data yang teman-teman update ke database, datanya tidak ada di database gitu. Jadi teman-teman tambahkan tadi untuk apa ya, untuk apanya, untuk opsinya teman-teman tambahkan di parameter ketiga, lalu di sini ada upsert. Nah, itu dia untuk metode update di database MongoDB. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menggunakan update one, lalu ada update many, dan teman-teman juga bisa menambahkan option upsert untuk menambahkan data jika data yang teman-teman update tidak ada di database. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menghapus data dari database MongoDB. Tadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengupdate data single data maupun mengupdate banyak data sekaligus. Nah, di video ini kita akan coba belajar bagaimana menghapus data dari database MongoDB. Di sini saya coba bersihkan dulu. Jadi untuk menghapus data dari database MongoDB ada 2 metode yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan metode dengan nama delete one, lalu yang kedua ada yang namanya delete many. Ini sesuai dengan namanya, delete one akan menghapus satu data yang match dengan query-nya. Lalu untuk delete many sesuai namanya dia akan menghapus banyak data sekaligus sesuai dengan query yang match gitu. Di sini kita akan coba find dulu datanya. Misalnya di sini saya akan menggunakan perintah db.post karena data kita ada di collection post. Lalu di sini find. Oke. Nah, di sini kita punya 5 data. Misalkan kita mau menghapus data yang post 3 misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah db.delete one, lalu teman-teman masukkan query-nya. Untuk query-nya di sini misalkan kita mau pakai title, lalu di sini untuk query-nya adalah post 3. Enter. Oke, di sini ada error. Kita lupa memasukkan collection-nya apa. Di sini berarti post
delete one. Enter. Nah, di sini dia akan merespon bahwa delete count-nya adalah 1. Artinya data yang terhapus ada 1. Nah, di sini kita coba melakukan pengecekan apakah si data ini ada atau tidak ada di database setelah kita hapus. Di sini kita coba bersihkan ls, lalu di sini kita find. Nah, sekarang datanya tinggal 4, teman-teman. Sekarang post yang bertitle post 3 sudah tidak ada di database. Nah, itu dia cara menggunakan metode delete one untuk menghapus data di database MongoDB. Lalu yang berikutnya adalah delete many. Sekarang kita akan coba contohkan. Misalnya di sini saya akan menghapus data yang likes-nya ini 20. Di sini which is ada 2 ya yang likes-nya 20. Jadi kita akan coba hapus. Di sini berarti db.post.delete many, lalu kita invoke, lalu di sini kita masukkan query-nya. Di sini berarti likes-nya ada 20. Kita akan coba hapus. Kita enter. Di sini dia akan merespon dengan delete count-nya itu 2. Artinya ada 2 data yang berhasil dihapus. Sekarang kita coba cek dengan metode find. Nah, di sini datanya tinggal ada 2, teman-teman. Yang tadi yang likes-nya 20 itu sudah tidak ada. Sekarang sisa tinggal likes-nya 2 sama yang likes-nya 5, which is post 1 sama post 5. Nah, itu dia cara menggunakan delete one dan delete many di database MongoDB. Jadi delete one untuk menghapus single data, sedangkan untuk delete many bisa teman-teman gunakan untuk menghapus banyak data sekaligus. Itu dia untuk metode delete di database. Setelah kita bermain-main dengan query API dari MongoDB, tadi kita sudah belajar atau melihat bagaimana cara menginsert data, menghapus, mengupdate, dan juga mendapatkan data dari database MongoDB melalui CLI atau terminal. Sekarang kita akan coba mengintegrasikan atau membuat sebuah aplikasi kecil dengan database MongoDB. Jadi kita akan coba membuat aplikasi server sederhana yang dimana datanya akan kita simpan atau kita ambil dari database MongoDB ini. Pada video ini kita akan menggunakan Express.js. Jadi buat teman-teman yang belum berkenalan dengan Express.js, silahkan nanti teman-teman bisa tonton playlist dari Express.js-nya atau teman-teman bisa belajar langsung dari dokumentasi dari Express.js. Di sini ada 2 hal yang perlu kita lakukan sebelum kita nanti melakukan coding di aplikasi kita. Yang pertama, di sini kita perlu menginstal Express.js terlebih dahulu. Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah kita perlu menginstal MongoDB driver untuk Node.js. Di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah atau googling dengan mengetikkan keyword MongoDB driver. Nah, di sini kita coba lihat driver apa aja yang sudah disediakan oleh si MongoDB. Nah, kalau kita lihat di sini MongoDB udah support beberapa languages. Ada C, ada C++, ada C#, ada Go, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan pada playlist kali ini kita akan menggunakan Node.js. Jadi kita akan menggunakan driver MongoDB untuk Node.js. Dan pastiin teman-teman sudah menginstal Node.js di komputer teman-teman. Kalau teman-teman belum menginstal Node.js, silahkan teman-teman install dulu Node.js-nya di komputer teman-teman. Teman-teman masuk ke dokumentasi daripada Node.js-nya di nodejs.org. Dan di sini teman-teman bisa install Node.js-nya sesuai dengan OS
yang teman-teman gunakan. Ada macOS, Windows, dan juga Linux. Untuk mengecek apakah Node.js-nya sudah terinstall atau belum di komputer teman-teman, teman-teman bisa mengetikkan perintah node minus version. Nah, biasanya kalau udah ada Node.js, npm-nya juga sudah terinstall di komputer teman-teman. Gitu. Gitu, silahkan teman-teman setup dulu untuk install Node.js dan juga npm-nya. Kalau sudah terinstall, kita bisa lanjutkan dengan menginstal aplikasi Express-nya. Nah, sebelum kita menginstal aplikasi Express-nya, di sini saya akan coba buat project dulu. Di sini saya punya sebuah folder namanya MongoDB. Ini masih kosong. Kalau teman-teman lihat, saya akan coba menginit projectnya di sini. Nah, untuk menginit projectnya, teman-teman bisa mengetikkan perintah pm init -y. Lalu yang berikutnya, teman-teman bisa menginstal framework Express.js-nya. Oke, di sini kita tunggu. Kita install, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau sudah terinstall, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menginstal driver MongoDB-nya untuk Node.js. Sini kita masuk ke bagian download dan install. Sini ada create folder, lalu kita masuk ke foldernya lalu menginit projectnya. Ini kita skip karena kita sudah melakukan ini. Kita akan langsung masuk ke step ketiga, yang dimana di sini kita akan coba menginstal driver untuk MongoDB-nya, driver MongoDB untuk Node.js-nya. Di sini kita install npm install MongoDB versi 6.5. Oke, kalau udah, selanjutnya silahkan teman-teman buka project-nya menggunakan text editor yang teman-teman gunakan gitu. Di sini kebetulan saya menggunakan NeoVim atau Vim untuk text editornya. Nah, di sini kalau teman-teman intip, kita sudah punya package JSON dan di mana di sini sudah ada dua dependensi yang kita install, ada Express dan juga ada MongoDB. Nah, berikutnya kalau setup-nya sudah, kita akan coba membuat sebuah server Express sederhana. app.js, kita membuat file, lalu di sini kita membuat Express sama dengan require Express, lalu di sini const app sama dengan Express. Kita invoke, lalu di sini const port. Oke, sama dengan port 3000, lalu di sini app.use, di sini kita invoke express.url encoded, kita tambahkan untuk body parsernya extendednya true. Lalu di sini app.use JSON. Lalu di sini kita buat routing sederhana app.get. Oke, di sini slash. Kita mau mengecek apakah servernya sudah running atau belum. Nah, di sini ada click sama res. Lalu di sini kita res.send hello world. Oke, kalau udah di sini kita listen app.listen, di sini portnya. Oke, di sini kita buat callback. Oke, lalu di sini kita console log. Server is running on port. Oke, di sini berarti port
Oke, kalau udah kita bisa merunning aplikasi Express-nya dengan menggunakan, ini terserah teman-teman mau menggunakan Node, app.cs atau Nodemon app.cs. Saya akan menggunakan Nodemon. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Karena Nodemon ini hot reload ya, jadi ketika ada perubahan dia akan merefresh aplikasinya. Di Node versi terbaru harusnya sudah bisa juga untuk hot reload-nya, teman-teman tinggal tambahkan option minus watch. Dan buat teman-teman jika Nodemon-nya belum tersedia, silahkan teman-teman install dulu mon npm ini. Nih. Nih, di sini teman-teman bisa install dulu Nodemon-nya di komputer teman-teman. Bisa install secara global atau teman-teman bisa install Nodemon-nya di level project-nya atau aplikasinya. Di sini kita coba tes dulu, kita jalankan aplikasinya, semoga tidak ada error. Di sini sudah ada keterangan bahwa servernya running di port 3000. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba mengetes aplikasinya di sini. Untuk HTTP client-nya saya akan menggunakan Hopscotch. Ini merupakan HTTP client versi web. Jadi biasanya mungkin teman-teman udah familiar dengan Postman, itu juga boleh kalau teman-teman mau menggunakan Postman. Biar di dalam satu browser, jadi saya akan menggunakan Hopscotch ini untuk HTTP client-nya teman-teman. Oh, tidak ada. Coba ya. Tidak bisa. Coba kalau di sini localhost 3000 hello world. Tapi kalau lewat sini belum ada. Kita tambahkan browser extension untuk interceptornya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di mana kita mendapatkan respon hello world sesuai dengan, di sini juga mendapatkan respon hello world sesuai dengan yang kita tuliskan di sini teman-teman. Di sini kalau misalkan saya tambahkan edited, oke, harusnya kita mendapatkan respon hello world edited. Nah, itu saja untuk setup aplikasi servernya. Kita akan lanjutkan bagian berikutnya di video berikutnya. Oke, setelah kita melakukan setup aplikasi Express-nya dan merunning aplikasinya, dan di sini overall untuk aplikasinya sudah running dan tidak ada error. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat config untuk connect ke database MongoDB-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi daripada driver MongoDB-nya. Di sini setelah menginstal kita masuk ke bagian create a connection string. Ini untuk yang Atlas ya. Jadi kita nggak menggunakan Atlas. Jadi untuk bagian ininya kita skip. Kita masuk ke bagian connect to MongoDB. Nah, di sini sudah ada sampel code yang sudah disediakan oleh si MongoDB. Kita akan coba copy satu persatu daripada sampel code ini. Yang pertama kita copy dulu bagian ininya. Kita masuk ke bagian aplikasi kita. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru namanya config. Lalu di dalam folder config ada file dengan nama mongodb.js. Nah, yang pertama di sini kita pastikan yang bagian ini. Lalu yang berikutnya kita buat variabel dengan nama Yuri. Lalu kita masukkan connection string Yuri-nya. Oke, di sini cons Yuri
Di sini kita masukkan koneksi stringnya. Nah, di sini karena kita akan connect ke MongoDB lokal, jadi saya akan menggunakan protokol MongoDB. Terus di sini untuk hostnya, host untuk port MongoDB, port defaultnya yaitu 27017. Oke. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan koneksi string teman-teman. Kalau misalkan ternyata teman-teman sudah men-setup password, teman-teman masukkan username dan passwordnya. Kalau teman-teman connect ke MongoDB Atlas atau MongoDB yang ada di cloud, bisa jadi nanti koneksi stringnya berbeda. Gitu. Jadi silahkan disesuaikan untuk koneksi stringnya ini. Karena kita akan connect ke MongoDB lokal dan MongoDB lokal saya tidak ada username sama password, jadi untuk koneksinya cukup seperti ini. Ini protokolnya, ini hostnya, dan ini port default dari si MongoDB-nya. Oke, lanjut ke bagian lainnya. Di sini kita akan copy bagian ini, kita akan membuat klien daripada si MongoDB-nya. Dan di sini kita akan buat DB. Ini sama dengan client.db. Nah, di sini kita masukkan database yang mau kita gunakan. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah bermain-main dengan database blog di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi kita tinggal masukkan aja nama database-nya gitu. Jadi di sini teman-teman tinggal masukkan aja database yang mau teman-teman gunakan. Blog. Nah, tentu saja nanti teman-teman bisa menggunakan, jangan di hardcode seperti ini ya, teman-teman bisa menggunakan environment variable untuk nama database-nya. Kalau sudah, nanti di sini kita bisa ekspor si DB ini agar bisa digunakan di file lain. Nah, untuk config-nya cukup seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan Mongo Client, kita siapkan koneksi stringnya, lalu di sini kita instantiate MongoDB client-nya, lalu di sini kita koneksikan ke database mana yang mau gunakan. Kalau sudah, kita ekspor si DB-nya ini agar bisa digunakan di file lain. Nah, kalau udah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini di bagian app-nya kita coba gunakan file DB tadi agar bisa kita gunakan di sini sama dengan const DB require, kita arahkan ke file yang tadi kita buat. Di sini berarti config/MongoDB. Oke, kalau sudah, kita coba update di bagian sini. Tadinya di sini hello world. Kita akan coba sedikit update di sini jadinya asing. Lalu di sini const post, atau di sini const collection sama dengan db.collection. Di sini nama collectionnya adalah post. Oke, ini nama tabelnya sesuai dengan yang tadi kita main-main ya di video sebelumnya. Di sini kalau teman-teman lihat bahwa kita menggunakan collection post gitu. Terus di sini yang berikutnya adalah kita akan coba mengambil const post sama dengan white collection.find. Kalau udah di sini berarti kita res.status 200 di sini JSON, kita masukkan data postnya. Oh, ini jangan lupa teman-teman convert to array. Kenapa perlu di convert? Karena by default dia mengembalikannya bukan array tapi cursor. That's why kita perlu mengkonvertnya ke array dengan memanggil metode to array. Harusnya ketika kita akses endpoint-nya, maka dia akan mengembalikan data yang ada di database.
Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini data yang ada di database ada 2 sesuai dengan yang terakhir kita main-main di CLI-nya ya. Jadi kalau kita balik ke CLI, di sini kita bersihkan b.post.find. Ini datanya harusnya ada 2 juga. Ada post 1 sama ada post 5. Dan ketika kita akses di sini, datanya juga ada 21 sama post 5. Artinya apa? Artinya berarti kita sudah berhasil melakukan setup MongoDB-nya, sama di sini kita sudah melakukan pengecekan dengan mencoba mengambil semua data yang ada di collection post. Di sini saya coba recap untuk config-nya. Yang pertama di sini kita require Mongo client, lalu kita siapkan URI-nya, lalu di sini kita instantiate Mongo client-nya, kita tampung di variabel, lalu di sini kita binding dengan database yang mau kita gunakan dan simpan ke dalam sebuah variabel, dan si variabel ini kita ekspor agar bisa digunakan di file lain. Nah, setelah kita ekspor si DB-nya ini, kita tinggal binding DB-nya ini collection mana yang mau kita gunakan untuk mengambil data. Misalnya di sini, oh kita mau mengambil data dari collection post. Nah, di sini kita tinggal panggil metode-metode yang tadi sudah kita pelajari. Misalnya di sini kita menggunakan metode find untuk mengambil semua data, lalu di sini kita convert to array karena by default dia merupakan kursor. Jadi kita perlu convert dengan memanggil atau menginvoke metode array, dan di sini hasilnya kita tampung ke dalam sebuah variabel, dan variabel ini kita balikan ke klien, sehingga ketika kita tes di HTTP client kita sudah mendapatkan data dari MongoDB-nya. Nah, itu dia untuk setup config dari MongoDB-nya dan melakukan pengetesan dengan memanggil metode find. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil melakukan setup dan membuat endpoint get all post untuk mengambil semua data di database MongoDB, berikutnya kita akan membuat sebuah endpoint untuk mengambil satu data dari MongoDB atau data detail dari MongoDB-nya untuk data post. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke project kita. Di sini saya akan membuat sebuah root baru dengan metode get. Lalu di sini saya akan menambahkan slash, lalu di sini post ID. Parameter kita pakai metode asing. Di sini ada request sama respon. Lalu di sini kita membuat collection sama dengan db.collection. Lalu di sini nama collectionnya adalah post. Lalu di sini jangan lupa cons, kita akan menampung post ID dari tag.param. Oke, kalau udah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan query berdasarkan post ID-nya. Berarti di sini cons post sama dengan berarti di sini white collection dot find one. Lalu yang berikutnya di sini adalah kita akan melakukan query, yaitu di mana kita akan mengambil data berdasarkan post ID-nya. Nah, di sini berarti kita memasukkan post ID dari parameter. Lalu di sini kalau sudah berhasil, kita tinggal res.status 200. Di sini berarti JSON, kita masukkan postnya. Oke.
Oke, sekarang kita akan coba tes endpoint yang sudah kita buat ini, di mana kita mengambil data berdasarkan parameter post ID. Di sini kita coba melakukan pengetesan. Di sini kita akan buat tab baru. Oke, di sini kita coba mau mengambil data post ID berdasarkan ID-nya. Jadi di sini slash seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita mendapatkan respon 0. Padahal ID-nya sudah sesuai kalau teman-teman lihat di sini 66 belakangnya 11. Di sini 6611. Kenapa? Sekarang kita coba cek satu persatu. Yang pertama yang perlu kita cek adalah parameternya. Di sini kita akan melakukan pengecekan .log post ID. Di sini kita kasih tanda. Oke, berikutnya kita coba melakukan hit lagi endpoint-nya. Ini masih 0, kita coba intip di bagian konsolnya. Kalau teman-teman lihat di sini konsolnya sebenarnya sudah masuk data atau post ID-nya sudah masuk dan di sini sudah terlihat di bagian konsolnya. Cuma di sini ada perbedaan. Kalau teman-teman lihat bahwa ini merupakan sebuah string. Sedangkan kalau kita coba mau intip di database kita, di sini bahwa untuk underscore ID-nya atau ID-nya ini bentuknya bukan string tapi object ID. That's why kita perlu mengconvert si post ID ini jadi object ID. Si string post ID ini dari string, si post ID ini dari string menjadi object ID. Gimana caranya? Caranya di sini kita perlu menambahkan metode dari MongoDB-nya. Cons di sini ada yang namanya object ID. Di sini kita require dari MongoDB. Oke, kalau sudah berarti di sini kita perlu convert dulu. Di sini berarti kita tambahkan new object ID lalu kita masukkan post ID-nya. Nah, ini cara kita nge-convert si string ID-nya menjadi object ID. Nah, sekarang harusnya ketika kita mau melakukan pengetesan, harusnya kita mendapatkan bukan lagi 0 tapi data dari MongoDB-nya. Nah, sekarang datanya sudah berhasil kita ambil. Sekarang kalau misalkan kita mau ngambil yang pos 5 di sini, ini kan pos 1 ya. Kita coba update. Nah, ini pos 5-nya sudah berhasil kita ambil. Nah, itu dia cara kita membuat atau mengambil data berdasarkan ID dari MongoDB-nya. Oke, di sini kita hapus biar bersih. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat endpoint root dengan menambahkan parameter. Di sini nama parameternya bebas, bisa ID, bisa post ID. Lalu yang kedua kita ambil parameternya dari request param. Di sini nama variabelnya adalah post ID sesuai dengan nama parameternya. Lalu yang berikutnya di sini kita bisa menggunakan metode find one lalu melakukan query. Dan jangan lupa kita perlu convert dulu si post ID-nya atau si parameternya ini. Kenapa? Karena by default dia merupakan sebuah string sedangkan ID dari MongoDB merupakan object ID. Jadi kita perlu mengkonvertnya dengan memanggil metode object ID dari MongoDB. That's why nanti kita akan mendapatkan data sesuai dengan ID yang kita kasih. Nah, itu dia untuk mengambil data berdasarkan ID dari MongoDB. Setelah kita berhasil mengambil data berdasarkan ID yang dikirimkan melalui parameter, berikutnya pada video ini kita akan belajar bagaimana memasukkan data ke database MongoDB-nya. Di sini kita akan membuat root baru app, terus di sini metodenya adalah post, lalu di sini untuk rootnya kita slash aja dan di sini dia menerima callback, ada request sama ada respon.
Nah, di sini kita akan coba distract dulu, misalkan body yang nggak perlu di distract sama dengan request.body. Lalu di sini kita akan membuat collection-nya, collection sama dengan db.collection, lalu nama collection-nya adalah post. Dan di sini kita bisa post sama dengan white. Berarti di sini collection dot insert one, lalu kita masukkan dokumennya atau bodinya yang dikirimkan oleh klien. Kalau udah berarti di sini kita tinggal rest dot status 201, lalu di sini JSON kita masukkan postnya. Nah, ini dia metode untuk menginsert data baru ke dalam database MongoDB. Ini jangan lupa pakai async. Oke. Oke, kalau udah kita akan coba tes si endpoint post ini untuk menambahkan data baru ke database MongoDB. Di sini kita melakukan pengecekan dulu bahwa untuk yang sekarang kita punya 2 data aja. Nah, kita coba memasukkan data baru. Kita copy aja untuk endpoint-nya, kita tinggal bedakan di metodenya post. Lalu untuk body-nya di sini kita mau mengirimkan body dalam bentuk JSON. Nah, di sini kita masukkan misalkan ada title. Ini kita post 100 misalkan untuk title-nya, terus ada kategori. Kategorinya misalkan news. Terus di sini likes-nya misalkan di sini 100 juga. Terus di sini ada text-nya misalkan di sini news juga sama event misalkan. Terus di sini yang terakhir misalkan ada user-nya. User dia bentuknya adalah objek. Misalkan di sini ada name Udin. Lalu untuk age-nya misalkan 20 tahun. Oke, nah ini data-data ini yang mau kita simpan ke database MongoDB. Kita buat jadi seperti ini ya. Jadi bukan cuma ada primitif data type, tapi juga ada array dan juga ada objek. Dan di sini kita make sure lagi by default untuk yang sekarang datanya di sini cuma ada 2, ada post 1 sama post 5. Di sini kita coba send lagi. Kita coba mau masukkan data post 100 ini dengan body seperti ini. Kita coba hit. Oke, kita sudah mendapatkan respon. Di sini inserted ID-nya seperti ini, dan kita coba cek apakah data di database-nya sudah nambah atau belum. Sini kalau teman-teman intip, nah ada 2, sekarang datanya sudah ada 3 teman-teman. Ini 1, ini 2, ini 3. Di mana datanya di sini teman-teman bisa lihat post 100, kategorinya news, like-nya 100, terus di sini ada text sama ada users. Sesuai dengan yang kita inputkan di bagian bodinya. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil menambahkan data baru ke database MongoDB-nya. Di sini kita coba recap. Jadi yang pertama di sini kita membuat root dengan metode post, lalu di sini kita tampung bodinya dari klien, kita buat collection-nya, terus kita panggil method insert one gitu, dan kita masukkan dokumen atau body yang kita terima dari klien. Kalau udah, harusnya datanya sudah otomatis masuk ke database MongoDB kita. Oke, setelah kita berhasil menambahkan data baru ke
database MongoDB melalui endpoint. Sekarang kita akan membahas bagaimana mengupdate data yang ada di MongoDB melalui sebuah HTTP request atau endpoint. Nah, di sini tentu yang pertama kita perlu membuat endpoint-nya terlebih dahulu. Di sini ada app.put untuk update. Lalu di sini kita tambahkan parameternya post ID. Terus yang berikutnya di sini dia menerima callback, ada request sama respon. Terus di sini, oke, di sini jangan lupa kita tambahkan asyncs. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menampung parameternya dulu ke dalam sebuah variabel. Kita di sini ambil ada post ID. Terus di sini berarti kita ambil dari rec.params. Lalu yang kedua, kita akan mengambil bodinya dari rec.body. Oke, setelah kita tampung dua data ini yang dikirimkan oleh klien, yang berikutnya adalah kita akan membuat collection dari sama dengan db.collection. Lalu di sini nama collectionnya adalah post. Lalu di sini yang berikutnya adalah kita membuat variabel baru void, lalu kita akan memanggil metode yang namanya collection.update1. Nah, parameter pertama yaitu filternya. Di sini kita berarti bisa menginputkan kita mau filter based on apa? Based on ID-nya. Berarti di sini kita masukkan key-nya apa, lalu value-nya. Nah, balik lagi karena value-nya by default itu adalah objek ID, sedangkan yang kita terima dari klien adalah string. That's why kita perlu mengconvert terlebih dahulu. Berarti di sini adalah kita perlu new object ID, kita invoke, lalu kita masukkan post ID-nya. Lalu yang berikutnya adalah di sini kita memasukkan apa namanya? Data yang mau kita apa namanya ya, data yang mau kita update. Nah, di sini kita perlu memasukkan $set seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, lalu kita masukkan data apa aja yang mau kita update. Di sini datanya kita sudah terima dari dari klien. Berarti di sini datanya udah bentuk objek, lalu kita tinggal body. Ini ada error kurang 1. Oke, jadi ini parameter pertama bentuknya objek sebagai filternya, lalu parameter kedua merupakan data apa yang mau kita masukkan ke database sebagai data update-nya. Kalau udah di sini teman-teman jangan lupa untuk res.status di sini 200, di sini JSON kita masukkan data postnya. Oke, kalau udah kita mau coba update data yang misalnya di sini kita coba get dulu. Oke. Nah, di sini ada post 1 misalkan kita mau update title-nya jadi post 1 edited sama likes-nya jadi 10 misalnya. Berarti di sini kita perlu membuat tab baru localhost 3000, terus di sini metodenya adalah put, lalu kita masukkan ID-nya, parameter ID-nya. Lalu di sini kita perlu set body-nya. Di sini pilih content type-nya adalah JSON, lalu di sini title-nya post 1 edited. Lalu untuk likes-nya jadi 10. Kita make sure lagi bahwa di post 1 ini, nah nih kita ambil di sini biar nggak terlalu banyak datanya. Nah ini merupakan data awal dari post 1 ya. Ada post,
1 title-nya lalu like-nya 2. Nah, sekarang kita mau update dengan metode put ini jadi post 1 edited lalu likes-nya jadi 10. Sekarang kita hit. Oke, di sini ada respon modified count-nya 1 sama match count-nya 1. Artinya apa? Artinya harusnya datanya sudah berhasil ke-update. Sekarang kita coba tes yang tadi datanya ini seperti ini teman-teman. Post 1 sama likes-nya 2. Sekarang sudah ganti. Post 1 sama title-nya post 1 edited sama likes-nya jadi 10. Dan untuk teksnya karena tidak ada perubahan maka dia akan tetap menggunakan data yang lama. Oke, artinya apa? Artinya data atau proses update-nya sudah berhasil teman-teman. Dan di sini kita akan coba recap di sini. Jadi yang pertama kita membuat sebuah endpoint dengan metode put. Lalu di sini kita sediakan parameternya, terserah namanya apa. Lalu kita ambil parameternya dari rec.params. Lalu di sini karena kita akan menampung dokumen atau body dari kliennya, maka kita ambil rec.body-nya dan kita tampung ke variabel body. Buat collection seperti biasa. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan update one atau update many. Lalu masukkan filternya karena di sini kita filter based on ID, jadi kita perlu convert jadi objek ID-nya dulu. Jadi objek ID. Lalu yang berikutnya di sini kita pakai $set. Lalu di sini kita masukkan data baru yang kita terima dari klien ke metode update one ini. Sehingga nanti key yang match akan diupdate. Kalau misalkan yang nggak ada akan ditambahkan. Kalau yang tidak ada dia akan tetap. Gitu. Jadi kalau misalkan key ini baru nih dia akan ditambahkan, kalau ternyata key-nya nggak ada sebenarnya di database ada ya dia akan tetap menggunakan data yang lama. Nah itu dia cara kita melakukan update data kita di database MongoDB menggunakan MongoDB driver atau metode update one. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana menghapus data kita di database MongoDB menggunakan MongoDB driver. Di sini kita akan lanjutkan dengan membuat sebuah endpoint baru, teman-teman. Di sini saya akan membuat endpoint dengan metode delete, lalu untuk path-nya kita samakan. Dan di sini ada sync, ada callback, ada request sama respon. Di sini berarti jangan lupa karena kita mau mendelete data, berarti kita perlu yang namanya parameter post ID. Lalu di sini jangan lupa kita ambil datanya dari const post ID sama dengan rec.params. Kita buat collection-nya seperti biasa. Collection sama dengan di sini db.collection, lalu nama collection-nya adalah post. Dan yang terakhir di sini kita buat data post, variable post, lalu di sini void. Berarti di sini collection.delete one atau delete many, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Kita mau menggunakan yang delete one karena kita akan menghapus perdatanya. Lalu di sini kita masukkan filternya. Nah, untuk filternya karena kita mendapatkan datanya adalah post ID di parameternya, maka di sini kita akan hapus berdasarkan ID-nya. Jangan lupa kita convert dulu jadi objek ID dan kita masukkan data yang kita terima dari parameter. Kalau udah di sini jangan lupa di res.status 200, lalu di sini JSON post. Nah, ini adalah metode atau endpoint untuk menghapus datanya. Nah, sekarang kita coba tes di mana di sini kita cek dulu so far data yang kita punya di sini ada 3. Oke, kita coba tes lagi. Ada post 1, di sini ada post 5 sama ada post 100.
Lalu misalnya kita akan menghapus data pos 1. Kita coba ambil dulu pos 1-nya. Nah, ini kita masih bisa mengambil data pos 1. Kita akan coba delete ya data pos 1-nya. Sini kita copy aja. Kita buat tab baru. Oke, di sini endpoint-nya kita ganti jadi delete. Terusnya dia cuma menerima parameter aja. Sekarang kita coba hapus. Delete. Nggak bisa request. Kenapa? Ada error. Oke, di sini. Oke, ini harusnya kita distract ya. Nah, di sini post ID gitu. Jadi kalau tadi berarti kita masukin objek, sedangkan kita butuhnya adalah a string daripada ID-nya. Nah, sekarang kita distract harusnya nggak ada error. Nah, kita cek lagi di sini. Yang pertama di sini datanya ada 3 nih, ada pos 1, pos 5 sama pos 100. Terus kita ambil pos 1 berdasarkan ID-nya. Lalu di sini kita mau delete pos 1 berdasarkan ID-nya. Di sini metodenya delete. Lalu di sini kita masukkan ID. Oke, di sini knowledge-nya true dan deleted count-nya 1, artinya kita sudah berhasil menghapus datanya. Harusnya ketika kita coba cek yang tadinya datanya 3 harusnya tinggal sisa 2 di sini teman-teman. Lalu di sini kalau kita ambil data pos 1 ini udah 0 karena datanya sudah kehapus. Dan di sini adalah metode untuk menghapus datanya. Jadi yang pertama di sini kita membuat endpoint dengan metode delete. Lalu kita path-nya adalah kita tambahkan parameter. Lalu di sini kita ambil datanya dari parameter dan kita buat collection. Dan berikutnya di sini kita menggunakan metode delete one untuk menghapusnya. Dan teman-teman tinggal masukkan filternya sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan di sini saya menggunakan ID, jadi di sini kita panggil underscore ID dan di sini kita convert ID yang dikirimkan oleh klien menggunakan objek ID. Artinya datanya sudah berhasil kehapus. Itu dia untuk atau cara menghapus data yang ada di database MongoDB menggunakan MongoDB driver. Nah, di sini sebenarnya kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita berhasil mengimplementasikan metode CRUD atau create, read, update, dan delete menggunakan MongoDB driver, tadi di video sebelumnya juga kita sudah belajar menggunakan metode CRUD menggunakan CLI atau di terminal. Dan pada playlist ini kita juga belajar menggunakan MongoDB driver dan mengimplementasikannya dengan aplikasi Express.js. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di kodenya ini masih ada hal-hal yang redundan dan kita masih menyimpan datanya di dalam satu file. Tentu kalau misalkan aplikasinya sudah cukup besar, cara ini bukan cara yang tepat ya untuk melakukan membuat aplikasi. Jadi sebenarnya teman-teman bisa memisahkan ke dalam file terpisah berdasarkan domain datanya. Misalnya di sini teman-teman ada data post, teman-teman silakan buat controllernya, buat modelnya agar nanti datanya jadi lebih rapi. Misalnya di sini saya akan sebenarnya nggak harus dicontohkan, nanti silahkan teman-teman buat aja. Silahkan teman-teman explore gimana sih cara memisahkannya, dibuat controller agar lebih rapi, terus dibuat model agar lebih rapi, biar kayak di sini kan ada yang redundant nih, ada collection kita panggil berulang-ulang. Sebenarnya ini kita bisa buat cukup buat satu kali, lalu kita buat buat
buat satu kali dan kita bisa gunakan berulang-ulang. Nah, paling itu aja untuk PR-nya. Silahkan teman-teman coba buat atau pisahkan endpoint-endpoint yang sudah dibuat ini ke dalam file-file terpisah. Ada controller, lalu ada model, dan teman-teman juga bisa explore dengan coba membuat menambahkan data yang lainnya, misalkan data user atau data comments. Itu aja paling untuk playlist MongoDB-nya. Terima kasih teman-teman. Semoga ada hal-hal positif, ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya di playlist berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.